Selamat malam semua. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengarang untuk mengarang sebuah paragraf. Pertama-tama harus dipikirkan apa yang mau dikarang, tentang apa, bagaimana. Sederhananya, itu dituangkan dalam sebuah kalimat utama atau kalimat topik. Contoh, saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas mengarang paragraf. Inilah kalimat topiknya. Di sini, di kalimat topik ini, tentu ada pokok-pokok pikirannya, ada kata-kata kuncinya. Dan karena ini sebuah kalimat, jelas ada subjek predikatnya. Nah, kita mulai. Subjeknya adalah saya. Inilah nanti yang akan kita uraikan, akan kita kembangkan. Bagaimana saya mengalami kesulitan. Jadi nanti paragraf ini akan menjelaskan bagaimana si saya ini mengalami kesulitan. Apa kesulitannya? Kesulitan dalam hal apa? Mengerjakan tugas mengarang paragraf. Berarti dia mempunyai kesulitan dalam mengarang paragraf. Itulah intinya. Maka kalimat-kalimat penjelas akan menjelaskan saya, akan menjelaskan kesulitan, akan menjelaskan mengarang paragraf. Kita lihat kalimat pertama. Nah, ingat bahwa paragraf itu punya kesatuan, kemudian ada koherensi, ada jalinan, ada hubungan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, kalimat ketiga, ketiga keempat, demikian seterusnya. Nah, kita lihat kalimat kedua. Saya sudah berkali-kali menonton YouTube tentang paragraf. Nah, jadi saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas paragraf. Mengalami kesulitan ini berarti ada usaha. Tidak sekedar buat, tapi ada perjuangan. Apa yang perjuangannya? Pertama-tama dia sudah berkali-kali menonton video YouTube tentang paragraf. Ini disambung, ingat koherensi itu dengan mengulangi kata tertentu yang dianggap kata kunci. Jadi kalimat pertama dilanjutkan kalimat kedua, sambungannya adalah mengulang kata saya. Kalimat ketiga, akan tetapi, nah saya lagi. Akan tetapi, saya belum memahami sepenuhnya tentang arti kesatuan paragraf maupun arti koherensi dalam paragraf. Nah, jadi di sini selain mengulang kata saya untuk menyambung kalimat kedua dan kalimat ketiga, digunakan konjungsi antar kalimat dalam paragraf. Akan tetapi. Jadi sudah berkali-kali nonton video tapi belum mengerti juga. Maka dihubungkanlah kalimat kedua dengan kalimat ketiga dengan kata akan tetapi. Siapa? Saya. Nah, masih tetap tentang paragraf, nggak boleh tentang yang lain. Nah, itu kalimat ketiga. Kalimat keempat, saya, kembali lagi. Kalimat ketiga dihubungkan dengan kata saya dengan kalimat keempat. Jadi selain ini tadi belum memahami, selain sudah menonton video, saya juga sudah membaca sumber-sumber belajar lain tentang hal ini. Nah, hal ini menggantikan paragraf tadi. Nah, jadi saya juga membaca sumber lain tentang paragraf maksudnya. Jadi digantikan oleh ini. Ya. Kalimat kelima, saya membaca beberapa artikel internet. Berarti kalimat ini, kelima ini menjelaskan kalimat keempat. Sudah membaca sumber, rupanya sumber itu internet. Nah, itu. Jadi dilihat pengulangan kata saya di sini. Jadi kalimat kelima menjelaskan kalimat keempat. Sekarang kita teruskan. Hasilnya sama saja. Ya, sudah nonton video YouTube, sudah membaca sumber lain yaitu internet, hasilnya sama saja. Apa artinya sama? Masih belum paham juga. Nah, jadi kalimat ini antara 5 dan 6 ini dihubungkan oleh kata ganti miliknya. Ya, ini kata ganti milik. Jadi ini dihubungkan. Kalimat 5, 6 ini dihubungkan oleh ini. Ingat pengulangannya. Kemudian
saya tetap bingung. Itu tadi hasilnya sama saja, saya tetap bingung. Jadi ini ke 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-7 ini menjelaskan kalimat ke-6. Kita teruskan. Kebingungan saya, nah ini bingung, kebingungan. Kebingungan saya semakin parah ketika saya mulai menuliskan paragraf. Nah, tadi dalam memahami, sekarang dalam praktek menulisnya. Tapi ini tetap disambung ya, nggak putus dia. Saya, nah ini diulang. Saya bahkan tidak tahu apa yang harus jadi kalimat utama dan apa yang menjadi kalimat penjelas. Jadi ini mengurai itu tadi, kesulitan tentang paragraf diurai, dijabarkan, dipecah-pecah. Tapi makanya dalam satu kesatuan, tapi bersambung-sambung, disambung-sambung. Berikutnya, berkali-kali saya menulisnya. Ini nya lagi ya. Kata ganti milik. Menulis apa? Ya, ini paragraf ini. Tapi berkali-kali pula saya mencoretnya. Tuh. Jadi lihat bagaimana pengulangan ini digunakan, nya. Kemudian akhirnya disambung. Saya tuliskan saja apa yang ada dalam pikiran saya. Kembali lagi terjadi pengulangan kata. Setelah itu saya tinggalkan. Ya, setelah ditulis ditinggalkan. Jadi yang ini diulang lagi untuk menyambung kalimat ini dengan kalimat berikut. Saya mengerjakan pekerjaan lain. Tinggalkan, mengerjakan pekerjaan lain. Lihat, saya. Beberapa waktu kemudian, saya ulangi membaca paragraf tadi. Sambung lagi. Saya hubungkan dengan teori yang diajarkan dosen. Jadi paragraf tadi yang sudah ditulisnya dengan apa adanya dalam pikirannya, sekarang dihubungkan dengan teori yang diajarkan dosen. Perlahan saya mulai memahami mana yang harus dijadikan kalimat topik dan mana yang menjadi kalimat-kalimat penjelas. Jadi tetap tentang paragraf ya, jadi nggak kelari dari itu. Setelah itu, nah, penggunaan kata konjungsi antar kalimat. Saya menulis ulang paragraf tersebut dengan sejumlah perbaikan, terutama tentang penghubung antar kalimat. Saya tidak tahu persis apakah ini sudah benar atau masih salah. Akan tetapi, saya sudah mengerjakannya sampai batas kemampuan saya. Nah, jadi kita lihat di sini, paragraf itu disusun dengan membuat kalimat yang sambung menyambung antara kalimat yang satu dengan lain. Warna-warni ini menunjukkan bagaimana kalimat ini berhubungan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Ini berhubungan dengan yang di atasnya, ini yang di atasnya, semua. Jadi kalau sudah nggak berhubungan, berarti nggak dipakai. Tapi kita lihat, di sini tidak semua kalimat ini juga menggunakan apa? Konjungsi eksplisit. Ada nggak yang dihubungkan dengan konjungsi implisit ini? Hasilnya sama saja. Saya bingung antara kalimat hasilnya sama saja dengan saya tetap bingung. Ini dihubungkan secara implisit. Ya. Kalau antara ini dengan yang di atasnya nya, tapi ini enggak ada. Ya. Ini yang dimaksudkan bahwa penggunaan penghubung eksplisit dan implisit itu bervariasi, tidak kaku dalam sebuah paragraf. Nah, jadi demikian menyusun sebuah paragraf itu, pikirkan dulu kalimat topiknya, baru itu dipecah-pecah, dijabarkan satu persatu sampai utuh menjadi sebuah paragraf. Memang ada jenis-jenis paragraf, tidak semua paragraf kalimat topiknya ada di depan, tapi itu nanti sebagai awal-awal ini, sebagai permulaan ini sudah dipahami, sudah sangat bagus. Biarkan letakkan dulu di depan. Nanti soal jenis paragraf kita bicarakan kemudian. Oke. Ya, cukup sampai di sini mengenai pengembangan paragraf
atau bagaimana cara menyusun sebuah